Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau instansi pemerintah. Kali ini Ibu akan membahas tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo akuntansi pemerintah. Oke, yang pertama adalah konsep debit, kredit, dan saldo normal. Nah, sistem pencatatan yang digunakan pemerintah adalah double entry system. Istilah debit dan kredit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, di sini ada tabel. Kalian bisa melihat tabelnya, ya kan, dengan nama akun, aset, kewajiban atau utang, ekuitas dana, pendapatan, laporan operasional atau pendapatan LO, terus pendapatan laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA, terus ada akun belanja, akun penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kalian bisa lihat di sini saldo normalnya yang di debit itu apa aja, yaitu aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Serta akun yang bisa menambah dan mengurang itu mengikuti ya. Kalau dia saldo nomornya di debit, berarti nambahnya di debit dan mengurangnya di kredit. Kalau saldo normalnya kredit, berarti penambahnya di kredit dan pengurangnya di debit. Dan berikutnya itu ada aturan debit dan kredit untuk akun ekuitas dana sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP. Oke, kalian bisa lihat di sini ada akun aset, kewajiban atau utang, ekuitas dana, pendapatan LO atau laporan operasional, terus pendapatan LRA, laporan realisasi anggaran, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kalau dilihat-lihat sih sepertinya sama ya sama tabel sebelumnya yang kita bahas. Nah, bedanya cuman dia ada terusannya. Kita lihat nih ya berikutnya. Nah, ini nih yang bikin beda. Di sini ada akun perubahan sal, ya, terus ada estimasi pendapatan, apropriasi belanja, estimasi penerimaan pembiayaan, terus apropriasi pengeluaran pembiayaan, serta estimasi perubahan sal. Nah, kalian bisa lihat di sini semua akun-akunnya dan dipelajari, kalau bisa sih dihafalkan karena akun-akun ini akan berpengaruh ke jurnal dan laporan-laporan berikutnya di dalam akuntansi pemerintahan. Oke. Yang kedua itu adalah jenis transaksi. Jadi, transaksi apa saja sih yang ada di akuntansi pemerintahan? Yang pertama itu adanya pendapatan daerah, di mana semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah. Terus yang kedua adalah belanja daerah, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah di sini meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, belanja langsung yaitu belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program. Sedangkan yang tidak langsung dia belanja yang tugas pokoknya dan fungsinya tidak berkaitan dengan pelaksanaan program. Nah, yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus. Nah, maksudnya defisit atau surplus ini bahasanya seperti kayak laba rugi. Kalau defisit itu artinya rugi, sedangkan surplus artinya laba. Nah, karena dalam akuntansi pemerintahan ini tidak ada yang namanya laba rugi, maka bahasanya disebut dengan surplus dan defisit.
Jadi kalau ada uang lebih itu disebutnya surplus, serta kalau ada kekurangan uang itu disebutnya defisit. Nah, terus transaksi yang keempat adalah transaksi selain kas. Serangkaian proses dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi itu disebut transaksi selain kas. Terus ada jenis transaksi yang kelima, yaitu koreksi kesalahan dan penyesuaian. Nah, koreksi di sini adalah koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar. Jadi adanya penyesuaian di akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, pendapatan, dan beban yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat dalam transaksi berjalan atau pada periode berjalan. Terus yang keenam ada pengakuan aset tetap. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada depresiasi. Nah, depresiasi ini dilakukan untuk penyusutan nilai aset yang dimiliki oleh satuan kerja atau satker. Jadi nilai penyusutan yang akan dicari. Nah, berikutnya adalah transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Nah, transaksi ini muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan oleh satker, tapi pengeluaran kas belum dilakukan atau akrual. Nah, terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang atau prepayment. Jadi itulah 8 jenis-jenis transaksi dalam akuntansi pemerintah. Nah, yang berikutnya yaitu nomor 3, jurnal yang diperlukan dalam akuntansi pemerintahan. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah entitas. Nah, jurnalnya di sini ada 2. Yang pertama adalah jurnal finansial dan yang kedua adalah jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, untuk jurnal finansial adalah pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Sedangkan jurnal pelaksanaan adalah pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran sehingga transaksi tersebut yang tidak terlibat kas dan tidak diperlukan pencatatan. Jadi, kalau jurnal finansial karena dia basisnya akrual, semua transaksi baik berhubungan dengan kas atau tidak berhubungan dengan kas, dia tetap dicatat. Nah, sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran, dia hanya mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas atau ada transaksi tentang uang yang diterima oleh kas. Dan perbedaannya lagi yaitu kalau jurnal finansial dia mencatat pendapatan LO, sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran dia mencatat pendapatan LLA. Seperti itu. Nah, biar nggak bingung kita lihat contoh jurnalnya. Nah, kalian bisa lihat di contoh studi kasus 2. Di sini ada soal yaitu tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan
surat ketetapan pajak daerah atau SKPD berupa pajak hotel sebesar 14 juta yang merupakan pendapatan SKPD. Kayak kalian disuruh bikin jurnal finansial dan jurnal anggaran. Nah, untuk jurnal finansialnya sendiri seperti ini. Dicatatnya yaitu di debit adalah piutang pajak daerah, sedangkan di kredit adalah pendapatan pajak hotel LO. Jangan lupa ditambahin LO. Oke, nah nominalnya sebesar 14 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran yaitu tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ini kan baru menerbitkan surat. Berarti kalian belum menerima uangnya secara langsung kan? Nah, berarti di jurnal pelaksanaan anggaran kalian tidak perlu mencatat. Seperti itu. Kalau uangnya sudah diterima baru dicatat. Oke, coba kita lihat ke transaksi berikutnya. Nah, di sini ada tadi kasus 3, yaitu soalnya tanggal 15 Januari, bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000. Nah, untuk sini diminta buat jurnal finansial dan anggaran. Sedangkan jurnal finansialnya sebagai berikut, yaitu yang didebet kas bendahara penerimaan, sedangkan yang dikredit piutang retribusi terminal LO. Ya, jadi karena sudah menerima pendapatan dan menerima uangnya dicatat seperti ini. Terus jurnal anggarannya bisa dilihat, yang didebit itu adalah perubahan sal atau selisih anggaran lebih, dan dikreditnya adalah pendapatan retribusi terminal LRA dan nominalnya sebesar 2.800.000. Oke. Nah, karena dia menerima uangnya, berarti di jurnal pelaksanaan anggaran kalian dicatat. Kalau yang transaksi studi kasus 2 kan karena belum menerima uang, berarti tidak dicatat. Seperti itu. Oke, lanjut ke studi kasus 4. Oke, soalnya pada tanggal 20 Januari tahun 2017, dalam APBD 2017, Bendahara SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000. Oke, kalau untuk jurnal finansial, di debitnya ada kas bendahara penerimaan dan di kreditnya ada piutang retribusi terminal LO. Untuk jurnal anggaran, oke, di debitnya ada perubahan sal atau selisih anggaran lebih, dan di kreditnya ada pendapatan retribusi terminal LRA atau laporan realisasi anggaran. Nah, karena dia menerima uang, jadi jurnal pelaksanaan anggarannya dicatat. Nah, ke contoh studi kasus 5. Oke, bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas desa. Untuk jurnal finansialnya yaitu RKPPKD di debit dan kas bendahara penerimaan di kredit. Oke, terus untuk anggarannya tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kok bisa begitu, Bu? Gini, SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, dia biasanya tingkatnya itu
kalau tidak di kabupaten kota atau di kelurahan, kecamatan atau kelurahan. Nah, sedangkan kita kan ada tingkatannya lagi nih. Itu di atasnya tingkat provinsi, ya kan? Nah, itu disebut PPKD. Karena kita mencatatnya di SKPD, berarti kita harus setor uangnya ke kas daerah, yaitu ke kas PPKD. Ya kan? Nah, kalau di jurnal anggaran tidak dicatat karena kas kita kan tidak berubah. Kita hanya menyetor uang yang kita dapat ke kas daerah. Sedangkan uang yang ada di kita itu tidak berubah, dia tidak berkurang atau tidak menambah karena kita tidak belanja atau menerima pendapatan lagi. Jadi tidak perlu dicatat. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh studi kasus 6. Di sini ada tanggal 30 Januari, bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk membayar uang muka pendapatan reklame selama 1 tahun. Nah, jurnal finansialnya itu di debit ada kas bendahara penerimaan dan di kredit ada pendapatan diterima di muka. Sedangkan jurnal anggarannya yaitu perubahan SAL sama pendapatan pajak reklame. Oke, karena dia pajaknya untuk 1 tahun ke depan ya, jadi di finansialnya pendapatan diterima di muka. Sedangkan di jurnal anggarannya pendapatan pajak reklame LRA, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh studi kasus 7. Oke, bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak reklame diterima di muka sebesar 7 juta ke rekening kas desa. Oke, jurnal finansialnya ada RKPPKD di debit dan kas bendahara penerimaan di kredit dengan nominal 7 juta. Lalu jurnal anggarannya tidak dicatat. Nah, ini penjelasannya sama ya, sama kayak contoh studi kasus 5, karena kas kita tidak berubah, jadi tidak perlu adanya pencatatan. Oke, kita lanjut ke studi kasus 8. Oke, tanggal 7 Februari, bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D atau surat perintah pencairan dana untuk uang persediaan sebesar 1.400.000 sesuai respon SPPUP yang diajukan oleh PA atau pelaksana anggaran melalui PPK SKPD dan SPMUP yang diajukan oleh PPK SKPD kepada bendahara umum daerah. Jurnal finansialnya itu di debit ada kas bendahara penerimaan dan di kreditnya ada RKPPKD, serta jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan karena tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kok bisa begitu, Bu? Karena kita kan baru menerima SP2D atau surat perintah pencairan dana, tapi kita belum menerima uangnya. Jadi dalam jurnal pelaksanaan anggaran tidak dicatat, kecuali kalau kita sudah menerima uangnya dari PPKD, maka kita bisa catat di jurnal anggaran. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh studi kasus 9. Pada tanggal 14 Februari 2017, pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara SKPD sebesar 13.300.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, jurnal finansialnya yang didebit itu ada kas bendahara penerimaan, sedangkan yang dikredit ada piutang pajak daerah. Nah, untuk jurnal pelaksanaan anggaran itu debitnya ada
perubahan sal atau saldo anggaran lebih, dan pendapatan pajak hotel LRA. Oke, sampai sini kita lanjut. Oke, kita ke contoh studi kasus 10, yaitu tanggal 20 Februari, bendahara SKPD menyetor pajak hotel yang diterima sebesar 13.300 ke rekening kas desa. Nah, jurnal finansialnya yang didebet itu ada RKPPKD, dan yang dikredit ada kas bendahara penerimaan. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan karena tidak ada penyebab kas pemerintah berubah. Nah, ini sama seperti contoh studi kasus 5. Oke, kita lanjut ke contoh studi kasus 11. Oke, 22 Februari, bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar 420.000. Nah, jurnalnya kayak untuk jurnal finansialnya yang didebet itu beban makan dan minum, dan yang dikredit adalah kas bendahara pengeluaran. Nah, untuk jurnal pelaksanaannya ada belanja makan dan minum, dikreditnya perubahan sal. Oke. Untuk di sini kalau jurnal finansial dia menggunakan kata beban, sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran dia menggunakan kata belanja. Itu beda ya, sebenarnya sama sih, cuman beda akun. Lanjut ke contoh studi kasus 12, itu tanggal 28 Februari, bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis atau ATK sebesar 280.000 dengan menggunakan uang persediaan. Lanjut ke jurnal finansialnya, yang didebet itu adalah beban pakai habis, dan yang dikreditnya adalah kas bendahara pengeluaran. Untuk jurnal pelaksanaannya itu yang didebet adalah beban belanja, beban habis pakai, dan yang dikreditnya adalah perubahan sal. Oke, sampai sini kita lanjut. Contoh studi kasus 13. SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana LS, diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar 2.100.000. Jurnal finansialnya, kalau di finansial yang di debetnya itu adalah komputer, dan yang dikreditnya adalah RKPPKD. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran yang didebetnya adalah belanja modal pengadaan komputer, dan yang dikreditnya adalah perubahan sal. Ya, jadi kalau bedanya di pelaksanaan anggaran ditambah belanja modal pengadaan komputer. Kalau di jurnal finansial hanya berupa bendanya, yaitu misalkan komputer saja. Oke, ke contoh studi kasus 14, tanggal 11 Maret, bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang persediaan untuk membayar perjalanan dinas sebesar 560.000. Nah, jurnal finansialnya, beban perjalanan dinas itu ada di debit, dan kas bendahara pengeluaran adanya di kredit. Nah, untuk jurnal pelaksanaan anggarannya ada debitnya itu ada belanja perjalanan dinas, dan yang dikreditnya perubahan sal. Nah, sampai di sini
Ke contoh studi kasus 15. Oke, tanggal 21 April 2017, SP2DLS diterbitkan untuk membayar gaji pokok sebesar 5.600.000. Nah, untuk jurnal finansialnya itu didebit beban gaji dan tunjangan, sedangkan di kredit RKPPKD. Nah, untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yang didebit itu belanja gaji dan tunjangan, dan yang dikredit perubahan sal. Jangan lupa ya, kalau ini jurnal finansial itu akunnya beban, sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran itu akunnya belanja. Nah, ini adalah contoh soal terakhir. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa lebih memahami jurnal-jurnal yang ada di akuntansi pemerintahan. Karena sudah sampai di pembahasan terakhir untuk kali ini, sampai di sini pembelajaran yang akan Ibu bahas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di bawah. Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.